Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi tentang materi kelas 6 semester 2, tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran, Pade meminta anak-anak untuk berdoa dulu, dan setelah berdoa, silakan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Link lagu sudah Pade siapkan di deskripsi di bawah video ini, tinggal klik saja oleh anak-anak. Tidak lupa Pade senantiasa tetap berpesan untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker apabila pergi keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir apabila setelah selesai melakukan kegiatan, menjaga jarak dan senantiasa menghindari kerumunan. Silakan anak-anak pelajari, simak dengan baik video pembelajarannya sampai dengan selesai supaya anak-anak menguasai materinya dengan baik dan nanti mampu untuk mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatannya, menjelaskan nilai-nilai persatuan, menyusun konsep urutan isi pidato. Sekarang silahkan anak-anak amati Pade menyajikan sebuah gambar dan teks bacaan. Oh ya, ternyata ada siswa atau anak sedang mengajukan pertanyaan pada anak-anak. Kita jawab saja pertanyaannya. Yang pertama, apakah anak-anak memiliki seorang pemimpin idola? Nah, silahkan anak-anak jawab. Ya, bagus, mempunyai pemimpin idola. Siapakah dia? Nah, Pade gambarkan di sini bapaknya anak-anak menjadi kepala desa. Pertanyaan selanjutnya, mengapa anak-anak mengidolakannya? Apa yang menjadi penyebabnya anak-anak mengidolakan? Gimana kira-kira? Ya, menurut anak-anak hidup bapak sederhana. Bagus ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, di sini bapaknya menjabat sebagai kepala desa. Jadi yang ditanyakan tentang kepemimpinan bapaknya yang menjabat sebagai kepala desa. Apa tuh pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuannya? Ada yang tahu? Ya, tidak menggunakan fasilitas kantor. Karena dengan menggunakan fasilitas kantor, otomatis nantinya akan timbul kecemburuan atau ketidaksenangan dari yang lain, sehingga tidak tertib, tidak damai, tidak ada persatuan dan kesatuan. Tadi anak-anak sudah mempunyai gambaran tentang pemimpin. Nah, sekarang cari yang lain lagi selain dari tadi yang disebutkan pemimpin idolanya kepala desa. Kebetulan ada anak-anak yang orang tuanya kepala desa. Cari yang lain. Ya, ada yang menjawab dokter. Bagus. Nah, dokter. Sekarang kelembagaannya apa anak-anak? Nah, ini kelembagaannya yaitu rumah sakit sebagai kelembagaan sosial. Nah, tugas dari rumah sakit itu apa? Merawat yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan. Nah, manfaatnya apa? Ya, betul. Tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan diisi di sini
pemimpin idola yang lainnya selain dari kepala desa, dokter, ya bisa saja. Misalnya polisi atau tentara. Nah, nanti dilanjutkan juga kelembagaannya diisi, kemudian tugasnya apa, kemudian manfaat lembaganya apa, ya. Kemudian satu lagi, silahkan anak-anak cari 2 pemimpin idola lagi, ya. Kemudian lembaganya diisi, tugasnya juga sama diisi, dan manfaat lembaganya juga diisi. Pade mempunyai teks bacaan yang berjudul Pamanku Lurah Idola. Silahkan anak-anak cerpati dengan baik supaya anak-anak mengetahui apa isi dari teks bacaan ini. Silahkan dibaca. Sudah selesai. Baik, Pade lanjutkan. Tadi anak-anak sudah membaca teks bacaan. Bagaimana kira-kira isinya? Ya, tentang kepemimpinan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Apa-apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ada yang tahu? Ya, bagus. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Selanjutnya, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ada lagi? Ya, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak sudah menerapkan nilai-nilai persatuan? Nah, ini anak-anak di sekolah. Maksud Pade di sini di sekolah, ya. Sudah pernah belum? Jawabannya sudah, bagus. Pertanyaan selanjutnya Pade ajukan. Coba sebutkan contoh penerapan nilai-nilai persatuan pada saat anak-anak di sekolah. Ada yang bisa? Iya, bagus sekali. Contohnya anak-anak di kelas 6 ada beberapa suku yang berbeda. Mungkin yang satu ada dari suku Sunda atau Batak atau Jawa, tetapi anak-anak tetap belajar dengan baik. Nah, itu artinya merupakan penerapan nilai-nilai persatuan, tidak membeda-bedakan suku. Apa manfaatnya bagi anak-anak dan lingkungannya? Jadi pada saat anak-anak menjaga persatuan dan kesatuan, nah itu apa manfaatnya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi kelas itu akan tetap damai dan nyaman belajarnya. Perhatikan oleh anak-anak dengan baik. Pade akan mencoba menjelaskan tentang struktur penyusunan pidato. Karena anak-anak di kemudian hari kelak kalau menjadi pemimpin harus bisa menyusun pidato dan berpidatonya. Nah, sekarang apa struktur penyusunan pidato itu? Perhatikan baik-baik. Nah, ini yang pertama harus ada salam pembuka. Nah, salam pembuka tuh berisi kalimat sapaan, ya. Misalnya Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Kemudian pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Jadi dipaparkan dulu apa yang akan dibahasnya. Jadi belum masuk ke inti permasalahannya. Nah, dan di sini Pade juga udah menyiapkan anak-anak harus mencoba nantinya untuk membuat teks pidato atau strukturnya, ya, yang terdiri dari pertama salam pembuka, kemudian selanjutnya apa lagi. Baik, Pade lanjutkan. Yang ketiga, inti. Nah, inti ini berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak
pendengar melakukan kegiatan diharapkan. Jadi pada kegiatan inti inilah anak-anak membahas topiknya secara lengkap, secara rinci, supaya orang lain itu mau mengikuti apa yang disampaikan oleh anak-anak. Ya. Kemudian nomor 4 itu juga pelanjutannya. Kemudian nomor 5, penutup. Ya, penutup itu penyampaian rangkuman atau inspirasi topik yang telah disampaikan. Ya. Yang terakhir salam penutup. Umpamanya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau diawali dulu dengan terima kasih, silakan. Nah, ini adalah struktur penyusunan pidato. Nah, sekarang kita coba bersama-sama membuat teks pidato berdasarkan struktur penyusunan pidato. Nah, rencana pidatonya mengajak teman sekolah, anak-anak atau adik kelas atau juga warga untuk belajar membaca. Sekarang susunannya bagaimana? Tadi yang pertama adalah apa? Ada yang tahu? Betul, salam pembuka. Contohnya bagaimana? Nih, Pak kasih contoh umpamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita pentingnya membaca. Nah, itu merupakan salam pembuka. Yang keduanya apa? Dilanjutkan pendahuluan. Nah, memaparkan topik yang akan dibahas. Jadi belum masuk ke inti. Seperti di atas tadi disampaikan tentang mengajak membaca, ya, supaya adiknya atau temannya atau warga di lingkungan masyarakat untuk belajar membaca. Nah, maka pendahuluannya, contohnya pada sampaikan, buku adalah gudangnya ilmu dan membaca adalah kuncinya. Apabila kita sering membaca, maka pengetahuan dan wawasan kita akan menjadi luas. Membaca menjadi keharusan apabila kita ingin mengetahui keadaan dunia. Dengan membaca, kita akan tahu sesuatu hal yang tadinya tidak tahu. Ada peribahasa yang diberikan kepada seseorang yang rajin belajar membaca buku, yaitu kutu buku. Kemanapun pergi, ada waktu luang buku dibacanya. Namun pada saat ini membaca tidak perlu membawa buku. Kini telah tersedia di dunia maya. Nah, ini pendahuluan. Membahas topik bahasanya yang intinya. Nah, sekarang kita ke intinya, yaitu mengajak pendengar supaya mau untuk belajar membaca. Silakan anak-anak perhatikan. Nah, sekarang di sekolah sudah ada perpustakaan. Banyak sekali buku bacaan di perpustakaan dan ruangnya juga nyaman untuk digunakan membaca. Karena hal tersebut, maka kita harus bisa memanfaatkan buku yang di perpustakaan dengan baik. Mari kita mulai membaca secara perlahan-lahan. Misalnya hari ini kita membaca 1 lembar, maka besok kita membaca 2 lembar. Pelajari dan cermati buku yang kita baca agar ilmunya dapat diserap dengan baik. Makin banyak kita membaca buku, maka makin banyak ilmu yang kita peroleh di dunia ini. Nah, ini sudah merupakan sebuah ajakan atau rayuan akan pendengar itu supaya mengikuti kita. Contohnya bahwa di perpustakaan ini tempatnya nyaman, enak. Kemudian cara bacanya 1 lembar dulu, kemudian 2 lembar dulu. Nah, itu merupakan suatu ajakan, suatu rayuan, ya, supaya pendengar pidato kita itu mau mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, silakan oleh anak-anak dikembangkan lagi, lebih luas lagi, lebih rinci lagi, supaya pendengar itu lebih tertarik lagi untuk melakukan apa yang kita ajak itu. Nah, anggap ini sudah selesai, pendek aja dulu, nanti anak-anak silahkan kembangkan. Selanjutnya apa? Yaitu penutup. Nah, penutup demikian saya sampaikan, semoga kita semua terbiasa membaca. Nah, diakhiri oleh apa? Oleh salam penutup. Ya, salam penutup bagaimana? Tadi itu terima kasih atas perhatiannya, atau terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak?
Silakan dikembangkan pidato ini jadi lebih banyak lagi. Lebih luas lagi sehingga merupakan suatu teks pidato yang bagus. Dan ingat susunannya atau strukturnya seperti tadi itu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dapat dipahami materi yang Pade sampaikan? Bagus, kalau sudah dapat dipahami dengan baik. Pade cukupkan pembahasan materinya sampai di sini. Sampai jumpa di video materi tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Dan jangan sampai lupa klik subscribe-nya supaya Pade tetap terus semangat berbagi informasi materi setiap harinya. Juga klik like, lonceng, dan komen di video untuk perbaikan ke depannya. Pade tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.